Bab 934, Menerobos. Apa yang terjadi? Saat ini, pikiran kosong. Bukankah wanita ini baik-baik saja barusan? Kenapa tiba-tiba baring? Isi daya. Mile tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Nain barusan, menyuruh dia bantu isi daya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengisinya? Pakai guntur. Mile ragu-ragu sejenak, lalu dia membolak-balik menara penjara alam. Segera, dia menemukan jimat yang berkaitan dengan guntur. Dia langsung menghancurkannya, dan guntur segera mendarat di tubuh Nain. Boom! Nain langsung diliputi oleh cahaya guntur. Namun, tidak berhasil. Nain masih terbaring diam. Melihat pemandangan ini, wajah Mile menjadi gelap. Ini tidak normal. Dan di sekitarnya, klan pemakan roh juga melihat ke arah Mile. Mereka juga sedikit bingung saat ini. Apa yang terjadi? Saat ini, Mile tiba-tiba memeluk Nain. Dia dengan dingin melirik master klan pemakan roh lainnya. Klan pemakan roh, hari ini adalah hari kematian kalian. Dia tidak memilih untuk melarikan diri. Jika dia melarikan diri sekarang, orang-orang ini pasti akan menyerang. Dia memilih untuk melakukan yang sebaliknya. Saat ini, Mario Yuan yang sudah menjadi tubuh jiwa tiba-tiba berkata, "Mile, siapa dia sebenarnya?" Mile memandang Mario Yuan dan mencibir, "Tebak." Mario Yuan menatap Mile dan tidak berbicara. Mile tiba-tiba memegang tangan Nain, "Senior, bunuh mereka semua." Suaranya sangat keras, sehingga semua master klan pemakan roh di sana bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengar kata-kata Mile, semua master klan pemakan roh di lapangan menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menunjuk ke arah Mario Yuan dengan marah, "Kalian sangat terhina, kalian benar-benar menyerang sekte abjad kuno. Kalian tunggu saja." Setelah berbicara, dia memeluk Nain dan menghilang ke langit. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mau mengejar. Karena kekuatan Nain barusan terlalu menakutkan. Meski merasa ada yang tidak beres, mereka tetap tidak berani mengejar Mile. Bahkan tubuh fisik Mario Yuan hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Pada saat ini, Mario Yuan di langit tiba-tiba berkata, "Perintah berlanjut, selidiki wanita ini. Aku ingin mengetahui semua informasi tentang wanita ini." Pada saat ini, wajahnya sangat suram. Wanita yang muncul entah dari mana ini benar-benar menakutkan. Jika wanita ini terus membantu Mile, klan pemakan roh tidak akan bisa bermain-main. Tapi pertanyaannya, siapa wanita ini sebenarnya? Sebenarnya ada orang yang lebih kuat dari 6 master besar di dunia ini. Dilihat dari serangan barusan, kekuatan wanita ini pasti di atas 6 master besar. Alam semesta 5 dimensi masih memiliki master seperti itu. Pikiran Mario Yuan penuh dengan keraguan. Di langit yang jauh, Mile tiba-tiba berhenti. Setelah memastikan tidak ada master klan pemakan roh yang mengikuti, dia mengeluarkan Nain. Melihat Nain di depannya, Mile berpikir keras. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Barusan baik-baik saja. Saat ini, Quen muncul di samping Mile. Menara penjara alam telah kembali normal. Quen memandang Nain, yang tidak lagi bernafas, dan sedikit mengernyit, aneh. Mile melihat Nain dan berkata, "Nona Quen, apakah kamu tahu apa yang terjadi?" Quen menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mile terdiam. Saat ini, Quen tiba-tiba berkata, "Coba bangunkan jiwanya." Jiwa. Mile tiba-tiba terbangun. Dia segera mengeluarkan pedang penakluk jiwa. "Jiwani, hubungi jiwanya." Jiwani gemetar. Setelah beberapa saat,
Jiwani berkata dengan tak percaya, majikan muda, dia. Milei bertanya, ada apa? Jiwani berkata, dia tidak punya jiwa. Tidak berjiwa. Milei tercengang, lalu berkata dengan heran, bagaimana mungkin tidak ada jiwa? Jiwani berkata, dia tidak punya jiwa. Tidak punya jiwa. Wajah Milei menjadi gelap. Wanita ini tidak memiliki jiwa. Apa yang terjadi? Saat ini, Quen menatap Milei. Kenapa? Milei berkata dengan suara yang dalam, Jiwani bilang dia tidak punya jiwa. Mendengar ini, Quen sedikit mengernyit, tidak punya jiwa. Bagaimana mungkin? Milei berkata dengan suara yang dalam, gadis Nain ini terlalu misterius. Quen berkata, benci manusia, tidak memiliki jiwa, dan juga, dia tidak memiliki fluktuasi energi misteri di tubuhnya, artinya dia tidak mengandalkan energi misteri, cara kultivasi dia berbeda dari kita. Milei sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera berkata, dia menyuruhku untuk mengisi dayanya, apakah maksud dia kehabisan baterai? Tidak ada daya. Quen melihat Nain, bantu isi daya. Milei merentangkan tangannya, aku juga tidak tahu. Harus dikatakan, kali ini agak disayangkan, jika Nona Nain tidak bermasalah, harusnya bisa menghancurkan klan pemakan roh hari ini. Harus menemukan cara untuk mengisi daya Nona Nain ini. Quen berkata, bisa coba dengan guntur. Milei mengangguk, sudah coba. Tapi, tidak berguna. Keduanya mengawasi sebentar, tetapi masih belum membuahkan hasil. Sekarang Nain sepertinya sudah mati, bukan hanya tidak memiliki jiwa, tetapi juga tidak bernafas, sangat aneh. Tapi Milei tahu, dia belum mati. Bercanda, bagaimana master seperti ini bisa mati diam-diam? Daya. Dia pasti kehabisan daya. Harus mengisi ulang. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengisinya? Tidak tahu sama sekali. Saat ini, Quen berkata, serahkan dia padaku, aku akan mempelajarinya. Milei berpikir sejenak, lalu mengangguk, baik. Quen berkata lagi, pedangmu akan menerobos. Milei menatap pedang penakluk jiwa. Jiwani tersenyum, majikan muda, bisakah kamu melindungiku? Milei tersenyum dan berkata, tentu saja. Pedang penakluk jiwa berkata, aku perlu menyerap banyak energi spiritual, jadi aku tidak bisa kembali ke menara penjara alam. Milei berkata, kalau begitu kembalilah ke sekte abjad kuno. Dia tidak berani membiarkan pedang penakluk jiwa menerobos di sini. Jika memancing master klan pemakan roh datang, maka situasinya akan merepotkan. Segera, Milei kembali ke sekte abjad kuno bersama pedang penakluk jiwa. Milei datang ke gunung belakang sekte abjad kuno. Di puncak gunung, Milei berdiri diam. Di depannya, pedang penakluk jiwa mulai bergetar, dan sekelilingnya, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arahnya. Milei memandang pedang penakluk jiwa dan merasa sedikit bersemangat. Pedang penakluk jiwa sudah sangat kuat, jika melangkah lebih jauh, seberapa jauh jangkauannya. Dia tidak tahu. Tapi dia tahu, tingkatan itu pasti tidak akan lebih lemah dari duri Shuro milik Lin Siye. Dan begitulah, setelah sekitar 1 jam, energi spiritual di sekitar telah sepenuhnya diserap oleh pedang penakluk jiwa, dan pada saat ini, pedang penakluk jiwa mulai bergetar hebat, aura jiwa dari pedang penakluk jiwa yang kuat terus-menerus bergetar. Jiwa. Milei menatap pedang penakluk jiwa dan menunggu dengan tenang. Dan begitulah, sekitar 1 jam kemudian, pedang penakluk jiwa tiba-tiba mengeluarkan suara pedang. Kekuatan jiwa yang kuat melesat ke langit, langsung menembus awan. Pada saat ini, seluruh sekte abjad kuno terkejut.
Karena jiwa master yang tak terhitung jumlahnya di sekte abjad kuno tiba-tiba bergema pada saat ini. Bahkan Mile, pada saat ini merasakan jiwanya tidak nyaman. Pedang penakluk jiwa sudah mampu mempengaruhi jiwa seseorang. Pada saat ini, pedang penakluk jiwa tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dan langsung menuju awan. Di atas langit, pedang penakluk jiwa berubah menjadi cahaya pedang hitam dan terbang terus-menerus. Di bawah, Mile sedikit tersenyum, dia bisa merasakan kegembiraan pedang penakluk jiwa. Pedang penakluk jiwa dan pedang ether telah menemaninya sampai sekarang. Dia juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap kedua pedang ini. Di masa lalu, dia berpikir pedang digunakan untuk membunuh orang. Tentu saja, dia merasakan hal yang sama sekarang, tetapi pada saat ini, dia merasa pedang bukan hanya alat, tetapi juga temannya. Pedang memiliki kehidupan. Pada saat ini, seolah-olah merasakan suasana hati Mile, pedang penakluk jiwa tiba-tiba terbang ke depan Mile, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Majikan muda, tingkatan sudah naik." Mile menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sekarang di tingkatan apa?" Ciwani berkata, "Aku tidak tahu." Mile memandang Kuen, "Nona Kuen, Jiwani berada di tingkat apa sekarang?" Setelah hening sejenak, Kuen berkata, "Harusnya ada di tingkat yang sama dengan Duri Shuro di tangan Lin Siye, yaitu tingkat Tiandao." Selain menara kecil, tidak peduli entah itu penggaris pengukur surgawi, atau pisau langit ataupun Duri Shuro, semuanya tingkat Tiandao, pedang penakluk jiwa dan pedang ether kamu juga dianggap alam Tiandao. Mile sedikit penasaran dan bertanya, "Bagaimana dengan di atas alam Tiandao?" Kuen berkata, "Di bawah tingkat fana." Mile sedikit bingung, "Di bawah tingkat fana? Apa maksudnya?" Kuen berkata dengan nada ringan, "Dengan kata lain, jauh dari tingkat Tiandao adalah tingkat fana." Saat mengatakan itu, dia memandangnya dan berpikir, yaitu 3 pedang di puncak menaramu. Ketiga pedang itu adalah tingkat fana yang sebenarnya, yang merupakan tingkat keberadaan tertinggi yang diketahui sejauh ini. Menara kecil, jika dihitung berdasarkan tingkatan, itu adalah yang kedua setelah ketiga pedang itu. Mile berkata dengan suara yang dalam, "Nona Kuen, aku punya pertanyaan, yaitu pedang wanita bergaun polos, aku merasa tidak bisa menggunakannya." Dia pernah mengambil pedang wanita bergaun polos, tetapi dia merasa sangat tidak baik, dia tidak tahu harus berkata apa soal perasaan itu, sangat canggung. Adapun kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa menggunakan pedang wanita bergaun polos itu. Kuen melirik Mile, berkata dengan suara rendah, "Mengapa pedang fana bisa kuat?" "Itu bisa kuat karena orang. Tentu saja, ini tidak berarti mereka tidak kuat tanpa tuannya. Namun, fitur khusus terbesar dari pedang ini adalah manusia. Dan alasan mengapa kamu tidak dapat menggunakan kekuatan pedang wanita bergaun polos adalah karena tahu pedang kamu tidak cukup. Kamu tidak memiliki kekuatan seperti wanita bergaun polos. Oleh karena itu, pedang itu tidak sebaik pedang ether dan pedang penakluk jiwa kamu." Bicara sampai di sini, dia berhenti, lalu berkata, "Cocok. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud?" Mile mengangguk, "Aku mengerti." Kuen berkata lagi, "Jika suatu saat kamu mencapai tingkatan alam yang setara dengan wanita bergaun polos, pedang ether dan pedang penakluk jiwamu juga akan menjadi pedang fana, dan saat itu tiba, aku percaya meskipun kamu memegang pedang kayu ini juga akan tidak terkalahkan." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile. Sebenarnya, pedang fana adalah sebuah tingkatan alam, bukan tingkatan produk. Mile sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Kuen hendak berbicara. Pada saat ini, ruang hampa di depan Mile tiba-tiba bergetar. Sesaat kemudian, jejak keterkejutan muncul di mata Mile. Kuen bertanya,
Kenapa? Mile berkata, sekolah tinggi dimensi luas memberi pesan, Nona Wita akan menerobos. Bicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya segera berubah serius. Kekuatan Nona Wita sekarang berada di urutan kedua setelah 6 master besar. Jika dia menerobos lagi, artinya klan pemakan roh tidak akan pernah membiarkan dia menerobos. Dia dalam bahaya. Bersambung.